Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmarisa Herbalin Radi dengan nomor NIM 8620 7181 50137. Kali ini saya akan membawakan bagaimana untuk mempelajari literasi yang benar dan baik bagi anak PAUD. Dalam hal ini, saya menggunakan metode mendongeng karena menurut pemahaman saya, dengan mendongeng adalah tahap awal anak untuk dapat belajar berliterasi secara baik. Anak dapat menghargai sebuah buku melalui literasi dan anak dapat menggabungkan bagaimana imajinasinya dia untuk dapat berkembang dengan baik, lalu dapat menstimulasi otak anak untuk mengembangkan skill di dalam hal sosial dan komunikasi mereka secara efektif. Lalu yang terakhir adalah anak dapat belajar melalui literasi yang baik untuk mencintai bagaimana arti dari sebuah buku. Arti dari literasi sendiri adalah kemampuan untuk menstimulus anak di dalam hal membaca, menulis, berhitung, dan mengembangkan daya berpikir kritisnya. Baiklah, sekarang saya akan mulai mendongeng untuk anak-anak usia dini. Kali ini saya akan mendongeng menggunakan media buku. Memang sengaja saya memberikan media buku di depan murid-murid saya agar mereka mengetahui makna dan arti dari sebuah buku yang saya bacakan. Saya mendongeng dengan judul Subhanallah, tahukah engkau apakah ikan punya telinga? Saya akan mulai mendongeng dengan sebagai berikut. Adam dan Gina tampak asik memandang ikan yang mereka pelihara pada kolam kecil di depan rumah mereka. Pada saat itu, di depan rumah Ahmad dan Gina terdapat kolam yang sangat besar dan kolam tersebut berisi banyak ikan. Adam dan Gina sedang menghitung ikan-ikan mereka. Lalu, pada saat itu, kakak dan beradik itu memang senang sekali dengan hewan peliharaan ikan mereka. Lihatlah, ikan-ikan itu tampak sehat dan gemuk. Adam dan Gina memeliharanya dengan sangat baik. Mereka sangat rajin untuk memberi makan, lalu mengajak ikan-ikan tersebut bercanda di setiap paginya. Saat itu, dengan serius, Adam dan Gina memandang ikan-ikan kesayangan mereka. Mereka duduk di pinggir kolam dan tampak ikan-ikan tersebut sedang berenang-renang. Beberapa ikan berenang-renang dengan tenang dekat kakak beradik itu. Gina sangat senang sekali memandangnya. Kakak ada yang berwarna biru kakak Adam, ada ikan yang berwarna merah. Lalu kakak Adam, ada ikan yang berwarna-warni. Seru sekali. Terdengar suara Gina sangat senang. Bang, ikannya sudah besar-besar ya? Terlihat ibu memanggil dari dalam. Lalu Gina berkata kepada kakaknya, "Kakak, ikan sudah besar-besar ya?" teriak Gina. Suara Gina yang keras ternyata membuat ikan-ikan di kolam tersebut menjadi kaget. Dengan cepat, mereka berenang-renang lalu menjauh dari kolam. Sepertinya mereka ketakutan. "Gara-gara kamu tuh, ikannya jadi takut," ujar Adam kepada adiknya. "Kok aku sih yang disalahkan?" Gina tidak mau disalahkan. "Iya dong, suara keras kamu tuh yang menyebabkan ikan-ikan tersebut menjadi menjauh dan takut." "Memangnya ikan bisa mendengar?" tanya Gina. "Iya dong, ikan kan juga punya telinga." Lalu Gina mencoba lagi memanggil ikan-ikan tersebut, gitu kan. Hai, kesini semua, ikan kuning. Hai, ikan merah. Hai, ikan biru. Sini semuanya, kesini. Aku menyesal, ada makanan enak." Tapi ikan-ikan tersebut tidak mau datang. Ikan-ikan tersebut masih ketakutan. Lalu dia memanggil sekali lagi dengan membawa makanan ikan.
"Hai ikan, sini datang. Aku benar-benar mempunyai makanan dan aku ingin minta maaf." Dia berteriak-teriak. Sekali lagi anak-anak, ikan-ikan itu tidak mau datang. Lalu dengan setengah memaksa dia bertanya kepada kakaknya, Abang Adam, emang ikan punya telinga? Kenapa aku tidak melihat telinganya?" Oke, sampai di sini, apakah kalian pernah melihat ikan, anak-anakku? Baiklah, Bunda akan menunjukkan bagaimana gambar ikan tersebut. Ini adalah ikan, dan ini adalah huruf dari ikan. Ikan tersebut lucu ya. Bunda sengaja menggambarnya dengan warna hitam putih saja. Nanti setelahnya kalian bisa mewarnai dan kalian bisa mengikuti huruf-huruf I, K, A, N. Kalau kita baca maka akan berkata ikan. Ini adalah bentuk ikan, ya. Lalu akan terdapat pertanyaan di dalam benak kalian. Iya Bu, ikan ternyata bisa mendengar, tapi kenapa tidak terlihat telinganya seperti kita? Telinganya ada dua, kiri dan kanan. Baiklah anak-anakku, Bunda Sasa akan menjelaskan bahwa ikan memiliki telinganya dan telinga tersebut ada di dalam kepalanya. Kepalanya itu terdapat dalam lapisan kulit. Nah, di dalam lapisan kulit itu sebenarnya ada dua lubang kiri dan kanan sama seperti lubang telinga kita, yaitu kiri dan kanan. Disitulah telinga ikan. Nah, sekarang tidak kelihatan Bu, gitu. Iya, benar. Memang telinga ikan terletaknya di dalam, Nak. Tidak terlihat. Karena itu, pada saat ikan tersebut mendekat, apabila dia mendengar suara, dia merasa terancam. Dia akan menjauh dari suara tersebut. Ikan-ikan sangat sensitif dengan suara, anak-anakku. Apabila ada suara lengkingan atau ada suara yang tinggi, itu akan membuat mereka ketakutan. Suara yang tinggi dan lengkingan bagi ikan adalah sebuah ancaman. Seperti itu, ya. Lalu dengan begitu anak-anak akan belajar bagaimana memahami bahwa ternyata ikan juga mempunyai telinga. Baiklah, Bunda akan memperlihatkan gambar di mana ada telinga ikan. Ini adalah kepala ikan, lalu ini adalah kulit ikan, dan di dalam terletak telinga ikan, kiri dan kanan. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anakku ya. Sekarang kita kembali akan belajar untuk mengetahui bagaimana huruf ikan. I, K, A, N. Setelah ini kalian bisa mewarnai dan belajar untuk menuliskan huruf ikan tersebut ya. Itulah sedikit dongeng dari Bunda Sasa bagaimana kita mengetahui ikan yang ada di kolam rumah kita. Besok pada saat ke pasar, kalian bisa melihat bahwa di pasar ada ikan-ikan yang sedang berenang. Kalian bisa coba deh. Halo ikan. Kalian keluarkan suaranya. Halo ikan, pada saat menemani ibu ke pasar. Apabila dia menjauh, berarti dia mendengar suara kalian. Dan kalian akan tertawa. Ternyata itulah tanda bahwa ikan mempunyai telinga. Demikianlah dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.